Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para pejuang skripsi. Saya Nung Hasana. Pada kali ini kita akan berbicara tentang apa sih persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang calon peneliti kualitatif, terutama Anda para pejuang skripsi ya. Oke, mari kita perhatikan pengantar ini. Kita harus paham betul bahwa kualitatif research itu memiliki banyak pendekatan, juga memiliki banyak metode, juga banyak teori tentang pendekatannya. Nah, tetapi ada ciri khas tertentu yang menunjukkan bahwa itu adalah metode penelitian kualitatif. Kalau Anda ingin meneliti tentang kisah hidup seseorang narator, kalau Anda ingin meneliti tentang deskripsi sebuah fenomena, mendeskripsikan sebuah fenomena, meneliti tentang perilaku, interaksi, meneliti tentang sebuah proses, perasaan, makna pengalaman, atau pengalaman seseorang, Anda cocok untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal yang wajib kita perhatikan sebelum melakukan penelitian kualitatif adalah yang pertama, kita harus perhatikan hukum dan peraturan. Yang kedua, jangan lupa adik-adik, para pejuang skripsi yang semangat, ingat dokumentasi. Yang ketiga, backup data. Yang keempat adalah logbook. Mari kita bahas satu persatu. Hukum dan peraturan. Mengapa sebagai calon peneliti kita harus memperhatikan hukum dan peraturan? Yaitu untuk memastikan bahwa semua prasyarat telah selesai terpenuhi sebelum Anda memulai proyek penelitian Anda. Periksa hukum dan peraturan mana yang berlaku untuk penelitian Anda. Terutama kita, orang-orang yang berkegiatan, berkecimpung di bidang penelitian sosial yang seringkali mayoritas akan bersinggungan dengan makhluk hidup, terutama dengan manusia. Kita harus perhatikan Deklarasi Helsinki tahun 64 bahwa setiap penelitian yang melibatkan manusia harus mendapatkan izin dari Komisi Etik Penelitian. Beberapa kampus di Indonesia sudah punya komisi etik penelitian, salah satunya adalah di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ingat ya, di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ini adik-adik, salah satu contoh acuan etika penelitian yang biasa dipakai untuk para peneliti, yaitu APA tahun 2017 tentang Ethical Principle. Anda bisa mengunduh dari situs ini tentang acuan etika penelitian yang perlu dipenuhi oleh seorang peneliti, terutama peneliti yang berkaitan dengan manusia ya. Selanjutnya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Diner dan Crandall. Dia mengemukakan 4 bidang utama dalam prinsip etika penelitian. Yang pertama, tidak boleh membahayakan peserta. Yang kedua, harus ada persetujuan dari peserta atau dari partisipan. Tidak boleh melanggar privasi partisipan dan Anda sebagai peneliti harus jujur. Tidak boleh ada manipulasi data ataupun penghalusan data ataupun apapun itu yang namanya ketidakjujuran. Nah, supaya fair, apa yang akan dilakukan oleh seorang peneliti diketahui dulu sebelum seseorang bergabung untuk menjadi partisipan penelitian. Untuk mengurangi terjadinya 4 hal itu, peneliti perlu memberitahukan kepada calon peserta penelitian tentang apa sih peran mereka dalam penelitian yang akan Anda lakukan. Informasi tersebut biasanya dihadirkan dalam sebuah surat yang biasa disebut dengan informed consent. Ini saya tunjukkan sebuah contoh lembar informed consent atau lembar informasi untuk peserta penelitian yang dulu pernah saya lakukan. Pertama kita datang ke sekolah tempat anak-anak atau tempat calon partisipan kita dengan terutama membawa surat izin rekomendasi penelitian dari kampus kita. Nah, kemudian selain menyerahkan surat rekomendasi dari kampus, Anda juga membuat pernyataan bahwa Anda sebagai peneliti akan melakukan ini, meneliti ini, tujuannya ini. Nah, lembar informasi untuk peserta penelitian ini penting. Ini Anda berikan langsung kepada calon peserta kalau mereka bersedia atau sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan sebagai calon partisipan. Dalam lembar informasi ini Anda harus menyebutkan apa sih tujuan penelitian ini? Anda jelaskan. Kalau di sini saya tuliskan bahwa proyek ini sedang dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk mencapai gelar
doktor dari mana, dari kampus Anda. Kalau Anda masih mau menulis skripsi, ya bahwa proyek ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dari kampus mana. Tujuan penelitian ini untuk apa? Mengeksplorasi apa? Sebutkan objeknya. Lalu kita sebutkan juga apa saja kriteria partisipan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks ini saya mencari peserta remaja pelajar yang berusia antara 15 sampai 18 tahun, tinggal bersama orang tua alias tidak ngekos, dan tinggal di kota Yogyakarta. Lalu kita jelaskan juga bagaimana cara melindungi privasi partisipan. Jika Anda berkenan menjadi bagian dari penelitian ini, peneliti menjamin kerahasiaan dan data pribadi partisipan. Ini harus dituliskan dan harus dilaksanakan oleh seorang peneliti. Kalau ada pernyataan partisipan yang perlu dinyatakan dengan menggunakan kutipan langsung, karena kita akan wawancara misalnya, maka peneliti akan mengganti data pribadi partisipan dengan kode. Jadi, etikanya peneliti tidak boleh menyebutkan secara langsung nama seseorang, alamat privasi yang berupa data pribadi, karena itu akan mempunyai efek langsung terhadap partisipan. Itu melanggar etika kalau Anda mengumbar data partisipan. Yang selanjutnya, Anda juga harus menjelaskan di dalam surat perjanjian dan pemberitahuan itu apa yang akan diminta dari partisipan. Nah, di sini saya tuliskan, jika Anda setuju untuk mengambil bagian dalam penelitian ini, Anda akan diminta untuk memberikan persetujuan. Pertama, persetujuan. Yang kedua, jika Anda memutuskan untuk mengambil bagian dalam penelitian ini, Anda diminta untuk berpartisipasi dalam sesi wawancara individu. Nah, kalau Anda akan mengambil data melalui wawancara individu. Kalau Anda mau mengambil data melalui sesi FGD misalnya, forum group discussion, maka tuliskan saja bahwa partisipan akan diminta untuk mengikuti sesi diskusi kelompok. Kemudian jelaskan juga bahwa Anda sebagai peneliti kualitatif harus meminta pertimbangan dari para partisipan, sehingga partisipan akan dimintai untuk membaca kembali hasil rangkuman wawancara yang sudah dilakukan. Partisipan boleh mengomentari, andaikan apa yang disampaikan oleh peneliti kurang cocok dengan apa yang dimaksud oleh partisipan, maka partisipan berhak untuk memberikan komentar ataupun koreksi. Nah, setelah surat pemberitahuan itu disampaikan, Anda diminta atau sebaiknya Anda membuat lembaran seperti ini untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul mencari partisipan dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan apapun. Karena dia sudah membaca dulu lembar informasinya. Nah, itu salah satu etika yang perlu dipenuhi oleh seorang calon peneliti kualitatif. Skripsi kualitatif tentunya dalam konteks ini. Selanjutnya adalah selain hukum peraturan, Anda sebagai calon peneliti harus paham juga dan harus sangat memperhatikan ini sistem dokumentasi. Tulislah apapun yang Anda lakukan selama proses penelitian dengan nama file yang jelas. Buat folder, folder penelitian judulnya. Kalau Anda sedang bikin proposal, kasih proposal. Tanggal berapa Anda mengeditnya. Harus dikasih tanggal secara urut supaya Anda bisa mudah memanggil kembali file-file yang sudah Anda kerjakan. Sehingga tidak lagi terjadi kebingungan dalam mencari data yang sudah kita buat. Nah, yang tidak kalah penting adalah backup data. Kadang-kadang terjadi ya, mudah-mudahan nggak terjadi pada Anda ya, anak kos itu kalau pas sedang apes, di kos-kosan itu kadang-kadang terjadi banjir, atau kadang-kadang ada orang iseng ngambil laptop. Kalau Anda tidak melakukan backup data, bisa-bisa ketika bertemu dengan dosen, yang Anda katakan adalah, "Mohon maaf karena data saya hilang. Mohon maaf karena laptop saya rusak," dan sebagainya. Nah, untuk menghindari hal itu, Anda mengulang kembali pekerjaan yang sudah banyak itu, maka supaya tidak terjadi, segeralah sesegera mungkin setelah Anda menulis, simpan semua file ke dalam drive jaringan. Banyak zaman sekarang itu drive jaringan itu sangat luas, bisa naruh di Google Drive, bisa di email, bisa di cloud, tapi jangan di WhatsApp karena kalau di WA itu kadang-kadang kehapus ya. Nah, makanya ini backup data itu sangat penting untuk keamanan data Anda dan juga kenyamanan Anda. Kalau Anda nyimpannya di Google Drive misalnya, Anda bisa di mana-mana bisa buka file kalau pas sedang slow gitu, bisa pinjam laptop teman misalnya kalau sedang main.
bisa pinjam laptop orang tua kalau sedang mudik gitu. Nah, itulah manfaatnya kita selalu backup data. Anda tidak akan kehilangan data Anda. Yang terakhir nih, yang tidak kalah penting. Sebagai seorang peneliti, Anda harus selalu menunjukkan kronologis kegiatan yang Anda lakukan dalam proses penelitian. Itu dicatat dalam sebuah jurnal atau kadang-kadang disebut sebagai logbook. Nah, logbook itu digunakan untuk menyelidiki, untuk melihat bagaimana proses penelitian itu telah berjalan. Mulainya kapan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda hasilkan, siapa yang Anda temui, bagaimana eh, kejadian yang Anda alami, ada masalah apa, keputusan apa yang Anda ambil, bagaimana masalah yang dihadapi, apa solusinya. Nah, itu dicatat di logbook. Logbook itu bermanfaat salah satunya untuk memberikan kepercayaan kepada para dosen pembimbing, kepada para penguji, kepada para pembaca untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul melakukan penelitian ini. Karena kualitatif itu cara menjamin datanya Andalah sebagai peneliti yang harus mampu menciptakan kreativitas konsisten dalam menjamin data kualitatif. Beda dengan kuanti, kalau kuanti itu kan untuk menjamin validitas data, lakukan saja uji statistik. Lakukan saja uji validitas instrumen, lakukan uji validitas data. Nah, kalau kualitatif tidak. Salah satu cara untuk menjamin, untuk menunjukkan keterpercayaan hasil penelitian Anda adalah Anda harus mampu menunjukkan bahwa Anda betul-betul melakukan penelitian itu dari awal sampai akhir. Nah, di situ dicatat dalam sebuah logbook. Logbook setidaknya harus ada tanggal, deskripsi, momen penting, keputusan, masalah yang dihadapi, solusi. Tadi sudah saya katakan ketemu sama siapa, tanggal berapa. Nah, ini salah satu contoh logbook. Pertama ngapain, yang kedua tanggal berapa, apa yang dilakukan, tulis catatan kemajuan. Catatan kemajuan bisa jadi catatan saja juga boleh. Anda tidak hanya mencatat kemajuan, masalah yang didapat juga harus catat. Ketika hari ini misalnya Anda melakukan wawancara dengan partisipan dengan kode P4, ternyata dia tidak mau menjelaskan apa-apa semakin jauh, P4 merasa keberatan pada di tengah-tengah saat Anda melakukan wawancara, ya Anda tulis di situ apa penyebabnya, apa masalahnya, apa solusinya. Sehingga Anda bisa meminta bantuan kepada ahli, misalnya dalam konteks ini Anda minta bantuan pada dosen pembimbing, bagaimana nih ketika saya menghadapi masalah seperti ini. Itu tidak boleh Anda sampaikan secara lisan, karena kalau lisan tuh lupa nanti beda. Nah, maka Anda harus tulis segera ketika saat Anda melakukan itu dan tunjukkan di logbook Anda bahwa kejadian ini terjadi tanggal sekian, di mana masalahnya begini. Itu bermanfaat bagi Anda juga untuk melihat apakah ada sesuatu yang kurang atau, "Oh, ini kok hasilnya bagus sekali, kemarin saya ngapain ya, kok oke banget ini hasilnya." Nah, itu Anda catat di logbook. Dan yang terakhir nih, ini sumber bacaan yang saya pakai untuk presentasi pada kali ini. Ini hanya untuk mengingatkan adik-adik para pejuang skripsi kualitatif, biasakan untuk selalu mencatat sumber apapun yang Anda kutip. Nggak boleh Anda mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, karena itu melanggar etika. Baik, adik-adik pejuang skripsi yang berbahagia, tetap semangat ya. Untuk kali ini cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan dengan topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.